Pemirsa, untuk melihat langsung kondisi terkini di sejumlah lokasi terdampak bencana sudah ada jurnalis Berita 1, sudah ada Hanif Musyafa dan juru kamera Joseph Kowel di Aceh Tengah, kemudian ada Al Mujawadin di Gayo Lues dan Delvin Neski di Padang. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Saya ingin ke Hanif terlebih dahulu. Hanif yang berada di Gayo Lues, Hanif, bagaimana untuk lokasi Anda saat ini? Laporannya apakah sejumlah pemulihan ini juga sudah mulai semakin tampak terlihat, begitupun juga dengan warga-warga, apakah masih ada juga yang belum mendapatkan bantuan di sana, Hanif, atau terisolasi, Hanif? Ya baik, selamat sore pemirsa. Untuk kondisi saya berdiri saat ini memang berada di Aceh Tengah. Ini menjadi salah satu wilayah masih terisolasi secara jalur darat. Meskipun Aceh Tengah bukanlah wilayah yang memang terkena langsung secara dampak banjir maupun longsor, tapi karena dikelilingi oleh daerah-daerah yang terkena langsung banjir dan juga longsor seperti Gayo Lues, Blangkejeren dan juga beberapa daerah lainnya, ini menyebabkan daerah Aceh Tengah ini masih terisolasi. Dan dalam masa pemulihan kali ini, untuk hari ini sudah memasuki hari terakhir dari masa tanggap darurat bencana yang kedua. Sebelumnya Bupati Aceh Tengah memperpanjang masa tanggap darurat dari tanggal 16 hingga tanggal 20 Desember hari ini, dan terlihat pemulihan yang paling terasa memang berada di pusat kota, itu berada di Takengon, Aceh Tengah ini, yang mana aliran listrik dan juga jaringan telekomunikasi lebih stabil selama 2 hari terakhir. Ini sangat membantu masyarakat untuk memudahkan aktivitas mereka dan juga dalam melakukan pekerjaan. Tapi memang untuk bahan pokok seperti bahan bakar minyak, beras dan juga gas LPG ini masih dibilang langka, dan juga seandainya pun ada di pasaran ini masih dalam harga yang tinggi. Untuk hari ini kami memantau harga bahan bakar minyak ya, dari yang sebelumnya harga Rp30.000 untuk 1 liter sudah turun menjadi Rp25.000 sampai dengan Rp25.000 untuk 1 liter. Sedangkan untuk beras dari yang sebelumnya mencapai Rp45.000 sampai dengan Rp50.000 untuk 1 liter, saat ini sudah mencapai atau turun menjadi Rp35.000 sampai dengan Rp40.000. Nah, ini pun menjadi keluhan bagi masyarakat, meskipun harga ataupun kebutuhan bahan pokok ini sudah terlihat di pasaran, tapi memang untuk harga ini masih cukup tinggi. Sedangkan untuk aktivitas masyarakat ataupun pekerjaan masyarakat yang banyak bertani dan juga berkebun ini masih terdampak banjir dan juga longsor. Untuk daerah perkotaan sudah mulai pulih, tapi untuk desa-desa yang masih terisolasi mungkin masih cukup berat untuk mendapati ataupun dikirim bantuan, karena memang secara jalur darat masih terisolasi akibat material banjir dan juga longsor. Total pada hari ini masih ada sekitar 51 desa yang terisolasi secara jalur darat, dan masih belum memungkinkan mereka untuk pulih secara lebih cepat. Untuk pada saat ini yang menjadi fokus utama adalah pemberian bantuan melalui jalur udara yang dikirimkan dari Bandara Rembele ke daerah-daerah tersebut, dan juga bagaimana fasilitas kesehatan yang paling utama agar bisa difokuskan ataupun beroperasional dengan dikirimkannya genset dan juga obat-obatan dan air bersih ke puskesmas yang berada di daerah terpencil seperti Desa Bintang, Desa Linge dan juga Desa Toweran, yang mana itu masih adalah desa yang masih sangat sulit untuk dijangkau. Sebentar kembali ke studio. Ya, Hanif, tapi tadi Anda sampaikan ini merupakan hari terakhir untuk tanggap darurat di wilayah Aceh Tengah. Apakah itu juga berlaku juga untuk wilayah Aceh lainnya atau seperti apa? Namun dari pantauan Anda, apakah sebaiknya atau seharusnya memang pemerintah ini kembali melanjutkan ataupun menambah hari masa tanggap darurat ini, Hanif? Iya, pemirsa, memang untuk masa tanggap darurat bencana ini untuk yang dirasakan oleh masyarakat atau warga di sini memang masih belum jauh ataupun masih belum ada perubahan signifikan, terutama untuk melaksanakan hajat hidup mereka. Walaupun listrik dan juga jaringan telekomunikasi, memang kebutuhan bahan pokok inilah yang menjadi keluhan utama bagi masyarakat yang ada di sini. Mereka sangat sulit mendapatkan beras, minyak goreng, dan juga bahan bakar lainnya untuk memudahkan kehidupan mereka. Jadi memang mereka berharap bantuan yang masuk ke Aceh Tengah ini akan lebih masif lagi ataupun akan lebih besar lagi. Karena mengingat memang karena bukanlah daerah yang terkena bencana secara langsung, jadi seandainya ada bantuan yang dikirimkan ke Bandara Rembele ini akan dibagikan
dialihkan ke 3 daerah yang berdekatan, yaitu ada Gayo Luas, Blangkejeren, dan juga daerah Bener Meriah, yang mana ini menjadi prioritas utama. Sedangkan untuk Aceh Tengah ini memang karena daerahnya terisolir menyebabkan warga yang ada di sini untuk mendapatkan bahan pokok itu mereka harus berjalan ataupun keluar dari daerah ini yang perjalanannya mungkin bisa mencapai 8 sampai dengan 9 jam dengan medan ataupun perjalanan yang hancur. Itulah yang menyebabkan bagaimana bahan pokok sulit masuk ke sini, dan juga seandainya pun ada di pasaran ini menjadi harga yang mahal. Dan dari masyarakat sini memang mengeluhkan, mereka kalau dari cerita yang kami dengar, mereka sudah pernah merasakan yang namanya tsunami 2004, lalu ada juga gempa bumi dan corona 2020, tapi memang untuk pada bencana akhir November hingga akhir 2025 ini mereka merasakan kesulitan yang berbeda karena terisolasinya jalur darat ini. Sedangkan salah satu ataupun satu-satunya cara untuk membuka jalur darat adalah memasukkan alat-alat berat ke daerah-daerah yang masih terisolasi. Dan untuk memasukkan alat-alat berat itu pemulihan jembatan ataupun jalan nasional menjadi hal yang utama. Saat ini kami dengan informasi memang jalan ataupun jembatan yang sudah pulih adalah jembatan Tepin Mane yang menghubungkan antara Biren, Bener Meriah, dan juga Aceh Tengah. Namun setelah jembatan itu kami melihat masih banyak sekali ruas jalan nasional yang masih terputus dan masih membutuhkan waktu lama untuk membetulkan ataupun menghubungkan kembali Aceh Tengah dengan daerah lainnya. Sehingga memang yang paling diharapkan sekarang adalah bantuan melalui jalur udara ini bisa lebih masif lagi, dan pembagiannya kepada masyarakat sekitar 30.000 jiwa yang masih terisolasi secara jalur darat ini bisa lebih rata lagi, karena memang masih sedikit sekali masyarakat yang dapat mendapatkan bantuan beras dan juga bahan pokok lainnya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hanif. Tahan dulu, kita akan bergeser melihat titik lain pemirsa. Ada rekan Almu Jawadin di Gayo Luas. Almu, untuk di tempat Anda di Gayo Luas, apakah untuk akses menuju ke Gayo Luas dari dan keluar dari Gayo Luas ini sudah kembali terbuka? Dan bagaimana juga terkait dengan kondisi kesehatan warga usai dampak bencana? Ya baik, selamat sore Anissa dan Sosa, pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada. Saya hari ini tepat mengabarkan di Bandara Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas, di mana sebentar lagi Gubernur Aceh Muzakir akan mendatangi wilayah Gayo Luas untuk melihat kondisi sejumlah pengungsi yang ada di Kabupaten Gayo Luas sendiri. Nah, untuk sejauh ini pemerintah daerah masih mengutamakan membuka akses nasional, di mana beberapa titik akses hari ini sudah mulai terbuka, di mana Aceh Tenggara menuju Gayo Luas saat ini, sebaliknya juga Gayo Luas menuju Aceh Tenggara sudah mulai dilalui oleh kendaraan roda 4. Sementara itu beberapa desa yang ada di Kabupaten Gayo Luas masih juga terisolasi hingga. Baik, kalau begitu kita juga akan memantau kondisi terkini yang ada di Padang. Sudah ada rekan kami, jurnalis Berita Satu Delvi Deski dari sana. Delvi, untuk di wilayah Anda, di titik Anda melaporkan saat ini, kondisinya seperti apa dan juga pantauan terkait dengan pembangunan hunian sementara sampai dengan saat ini, progresnya seperti apa, Delvi? Ya, Ica, saat ini saya berada di Kota Padang. Untuk saat ini pemerintah fokus terhadap pembangunan hunian sementara masyarakat yang masih mengungsi. Nah, masyarakat saat ini memang ingin sekali cepat menempati tempat hunian sementara itu. Nah, selain hunian sementara, ini pemerintah juga terus melakukan perbaikan jalan dan infrastruktur seperti jembatan lainnya. Karena fokusnya saat ini memang benar-benar untuk memulihkan bagaimana jembatan atau jalan itu berfungsi kembali agar masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan ekonomi di Sumatera Barat, khususnya di lokasi bencana itu cepat pulih kembali. Begitu Ica, Baik, kalau begitu terima kasih banyak Delvi atas informasi yang Anda sampaikan. Sebelumnya juga sudah ada Almu Jawadin dari Gayo Luas dan juga Hani Musyafa dari Aceh Tengah. Rekan-rekan kita akan update lagi nanti. Sementara terima kasih dan selamat kembali bertugas.